Mangkok racing harus pakai kampas racing. Ayo kita buktikan. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, balik lagi di Centuries Project. Kali ini kita bakal riset penggunaan kampas racing dipadukan dengan mangkok dari Proper Racing Line ini. Nah, sebagai sampel di sini kami menggunakan kampas model karbon ya. Berdasarkan komentar di video sebelumnya yang kita bahas review dan first impression penggunaan mangkok dari Proper Racing Line ini, teman-teman banyak banget yang nanya, banyak banget yang ragu, yang galau, ada juga yang memang sudah yakin gitu penggunaan mangkok bertekstur itu harusnya dengan kampas racing. Nah, untuk itu di sini kami akan meriset penggunaan kampas dengan berbahan karbon untuk dipadukan dengan mangkok dari Proper Racing ini yang mempunyai tekstur bergaris. Untuk pengetesannya, kami akan mengetes secara berkala. Artinya rutin ya, dari Senin sampai Jumat itu saya waktu-waktu kerja, hari-hari kerja, di mana satu harinya itu 30 sampai 60 km. Kalau dia ambil rata-rata 30 berarti 5 hari udah 150 kilo. Dan di weekend ini saya juga kebetulan ada rencana ke Bandung dan ini langsung saya pakai perjalanan dari Kuningan ke Bandung dengan jarak tempuh 160 sampai 180 km. Nanti di akhir pengetesan juga kami akan simpulkan bagaimana penggunaan kampas berbahan karbon atau kita bisa ambil sampel untuk kampas racing ya, yang dipadukan dengan mangkok dari Proper ini. Jadi kesimpulan seperti apa, impresi seperti apa bedanya penggunaan kampas karbon dengan kampas standar pada mangkok dari Proper Racing ini gitu ya. Jadi langsung aja kita pasang ke motornya, yuk. Oke, dilaporkan langsung dari Tanjakan Gentong. Jadi saat ini saya sudah melakukan perjalanan dari Kuningan menuju Bandung, Jawa Barat. Nah, dengan jarak tempuh 160 sampai 180 km. Nah, saat ini sudah menempuh perkiraan di 85 sampai 90 kilo. Gitu ya. Saat ini saya lagi ada di Tanjakan Gentong. Ya, saat ini saya lagi ada di Tanjakan Gentong. Lagi rest dulu. Sambil kita cek gitu kondisi dari penggunaan mangkok Proper Racing Line dan kampas karbon. Nah, oke, langsung kita bahas dulu sedikit ya. Kita bahas dulu sedikit. Nah, oke, kalau dari aroma gitu ya, biasanya kalau misalkan ada indikasi kampas itu bakal gosong atau bakal habis itu tuh dari aroma udah kecium gitu, bau gosong. Tapi di sini nggak ada aroma yang aneh-aneh gitu ya. Jadi menurut saya kalau gosong sih enggak gitu ya. Kalau gosong sih enggak mangkoknya. Ditambah lagi kan ini kampas dengan bahan karbon gitu, harusnya sih nggak akan gosong gitu. Lebih tahan panas lah gitu ya. Jadi kalau secara aroma sih atau bau gitu ya, nggak ada bau-bau aneh gitu. Nah, cuman secara performa memang saya merasakan ada
kesamaan dengan mangkok-mangkok dengan bertekstur kasar gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu getaran di putaran tengah ke atas. Atau kalau teman-teman konstan bawa motor di 60-70, itu teman-teman bakal ngerasain noise. Jadi seperti getaran yang berirama gitu ya. Nah, itu dirasakan juga di mangkok kartel atau mangkok dengan tekstur kasar gitu. Jadi teman-teman bakal nemuin juga nih di mangkok proper hal seperti itu. Apakah performanya menurun? Apakah itu menyampingkan performa? Nah, menurut saya untuk tarikan awal akselerasi itu baik-baik aja. Bahkan lebih baik daripada standarnya. Gitu ya. Tapi untuk putaran tengah ke atas memang saya rasa dia punya noise yang tadi ya, getaran itu gitu. Untuk performa di atasnya memang saya belum coba nih. Tapi kalau saya rasa sih mirip-mirip kayak pakai mangkok standar. Memang kerasanya lebih ngisi pakai mangkok standar gitu ya. Nah, yang saya rasakan secara impresi berkendara sih seperti itu. Memang untuk baiknya kita tes memakai dyno test gitu ya. Mudah-mudahan nanti next time kita ada kesempatan buat ngetes pakai dyno test. Jadi data yang dihasilkan itu valid. Datanya itu tercatat gitu, valid gitu ya. Jadi ada 3 pengetesan nanti di dyno. Jadi yang pertama kita coba semuanya full standar. Kemudian yang kedua kita coba untuk memakai mangkok dari proper dan kampas standar. Yang ketiga kita coba memakai mangkok dari proper dan kampas karbon gitu. Mana yang lebih baik gitu. Nah itu secara impresi tadi saya bilang seperti itu. Tapi secara data nanti mudah-mudahan kita ada waktu, ada rezeki, kita tes pakai dyno test. Oke, segitu aja. Nanti sampai Bandung kita akan cek lagi keadaannya seperti apa. Saya mau lanjut lagi. Langsung aja kita lanjutin perjalanan, yuk. Oke, alhamdulillah sampai juga di Kota Bandung. Begitu mesin dingin langsung kita bongkar. Jadi saya juga penasaran gimana sih hasilnya setelah perjalanan 180 km dengan gaya berkendara yang cukup agresif, atau sengaja saya siksa supaya saya tahu efeknya seperti apa kalau misalkan mangkok proper ini dihajar pakai kampas karbon gitu ya. Jadi seperti ini hasil. Pertama kita lihat dulu dari permukaan mangkok proper racing lane ini. Nah, kalau kita lihat di sini tidak terjadi pengikisan ya, atau tidak terkikis lah dengan penggunaan kampas karbon. Ini saya bilang aman aja, atau mirip-mirip kayak penggunaan kampas standar gitu ya. Cuman bedanya memang karena permukaan si kampas karbon ini lebih lebar dan lebih panjang ketimbang kampas standarnya, makanya teman-teman bisa mendapatkan torsi dan akselerasi yang lebih baik lagi ketimbang kampas standar gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari posisi mangkok standar dan kampas standar, begitu ganti mangkok aja itu udah apa, teman-teman bisa ngerasain torsi dan akselerasi yang membaik. Tapi kalau teman-teman pakai kampas karbon ini itu lebih lagi untuk torsi dan akselerasi itu lebih baik lagi gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Untuk kondisi dari mangkok ini, memang kita di sini nggak nyoba dalam jangka waktu yang panjang banget gitu ya, karena memang perlu waktu juga, dan video ini harus segera tayang karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman semua yang menanyakan ini cocok nggak dengan kampas karbon. Oke, sementara ini atau sampai saat ini saya bilang ini aman aja gitu ya. Terus gimana dengan kondisi kampasnya? Nah, seperti ini kondisi kampasnya. Kondisi kampasnya juga di sini terlihat baik-baik aja gitu ya. Cuman ada bercak aja, bekas gesekan dari tekstur mangkok proper ini gitu ya.
Jadi di sini juga tidak terkikis, aman aja gitu ya. Jadi tidak terkikis, hanya bergaris aja, bekas gesekan gitu ya. Dan memang di sini kemakan semua. Kalau kita lihat memang dari ujung ke ujung ini gesekannya itu benar-benar maksimal gitu. Jadi balik lagi tadi, untuk teman-teman yang memang ada rezeki lebih, kalau teman-teman mau ganti mangkok proper ini bisa sekalian sama kampas karbon gitu. Tapi kalau teman-teman belum ada rezeki, baru bisa beli mangkok ini, ya nggak apa-apa, pakai dulu aja yang standar gitu ya. Nah, impresi seperti apa bang? Nah, impresi memakai kampas karbon untuk torsi dan akselerasi jelas lebih baik daripada kampas standar ya. Tapi dimana mangkok dengan permukaan kasar, mau itu bergaris seperti ini, kartel miring, kartel silang, atau dia modelnya kayak hamplas, itu tetap menimbulkan gejala atau menimbulkan getar di putaran tengah atau saat teman-teman konstan di 60, 70 atau 80. Getarnya kayak gimana bang? Getarnya bukan getar yang berbahaya ya, enggak. Jadi getarnya parah nggak bang? Enggak, kalau menurut saya enggak. Jadi getarnya tuh getar-getar lebih, artinya getarnya ini itu tidak bisa ditemukan saat teman-teman pakai mangkok dan kampas standar gitu. Misalkan teman-teman pakai mangkok dan kampas standar itu smooth, lembut gitu ya, nyaman. Nah kalau teman-teman pakai mangkok dari proper atau mangkok sejenisnya lah gitu ya, mangkok dengan bertekstur kasar, itu teman-teman akan merasakan ada getar gitu. Gitu mungkin aman aja sih sebenarnya. Nah, untuk putaran atasnya gimana? Putaran atasnya bisa saya bilang sama aja dengan mangkok standar, jadi nggak ada yang berubah signifikan. Tergantung settingan CVT juga ya. Jadi mungkin seperti itu aja impresi, dan sama-sama kita lihat hasil dari pemakaian mangkok dari Properation ini dengan kampas karbon. Lanjut ke kesimpulan. Oke, sampai ke kesimpulannya. Jadi sebelum ke Bandung itu memang sudah dipakai sekitar 5 harian bolak-balik kantor gitu. Satu kali baliknya tuh 15, berarti kali 2 30 kali 5 hari aja itu udah 150 ya. 150 ditambah lagi perjalanan ke Bandung, sekali berangkat itu 180. Di Bandungnya jalan-jalan gitu ya, terus baliknya lagi ke Kuningan 180 gitu ya. Sampai Kuningan masih 1 minggu lagi kita pakai perjalanan dari rumah ke kantor selama 5 hari ya tadi, berarti tambah 150 lagi, berarti 150 tambah 150 300 tambah 360 ya, berapa tuh? 300 tambah 360 berarti sekitar 660 km, ditambah jalan-jalan di Bandung yang mungkin berapa kilo ya, anggaplah 50. Jadi kalau ditambah dengan jalan-jalan di Bandung itu sekitar 710 km. Menurut saya udah cukup untuk pengetesan dari mangkok Properation Line ini dengan dipadukan kampas karbon ya. Jadi yang di sini yang ingin kita rasakan atau kita lihat atau kita buktikan adalah secara impresif ya, secara impresif. Yaitu pertama performanya, yang kedua daya tahannya, terus yang ketiga adalah jangka panjang, artinya daya tahan jangka pendek, jangka panjang. Menurut saya 710 kilo udah termasuk jangka panjang. Memang kita nggak sampai berbulan-bulan karena memang waktunya juga, dan ya ini video harus segera dibuat. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada video, seperti itu hasilnya. Jadi dia tidak terkikis ya. Artinya kalau dibandingkan dengan posisi mangkok standar dan kampas standar, memang ini lebih mengikis, mau pakai kampas standar maupun pakai kampas karbon gitu ya. Karena di bagian mangkok ini juga dia ada tekstur di mana ini lebih mengikis ketimbang standar, jelas. Itu jelas gitu. Kalau tidak mengikis sama sekali, enggak. Ini lebih mengikis daripada standarnya. Tapi di mana ada pengorbanan, di situ ada nilai yang kita atau value yang kita dapat. Atau benefit lah bisa dibilang gitu ya, benefit yang kita dapat. Benefitnya apa? Setelah saya pakai kampas karbon, jujur aja memang lebih baik daripada penggunaan kampas standar di mangkok proper ini. Jadi memang pada dasarnya mangkok dari Properation Line ini diciptakan, dibuat memang untuk kampas standar gitu ya. Jadi memang didesain supaya reliable gitu ya. Maksudnya daya tahannya lumayan panjang gitu, untuk performanya juga meningkat gitu ya. Dan masih bisa pakai kampas standar. Tapi gitu kan, apakah cocok dengan kampas karbon? Apakah bisa menaikkan performa? Jawabannya iya. Secara impresi iya. Saya rasakan memang torsinya lebih baik. Jadi angkatan awalnya tuh lebih nyentak lah daripada standar gitu ya. Terus yang kedua,
dia lebih konsisten untuk putaran bawah hingga ke atasnya gitu ya. Nah, cuman di sini balik lagi, sebagus-bagusnya produk pasti ada minusnya gitu ya. Nah, kalau tadi plusnya mungkin naikkan performa, minusnya yaitu dia menimbulkan bekas, atau di sini memang lebih terkikis ketimbang teman-teman pakai mangkok standar dan kapas standar gitu ya. Ya sebenarnya itu adalah harga yang teman-teman bayar gitu ya. Kalau ingin mendapatkan performa yang lebih baik daripada standarnya gitu, mungkin itu harga yang teman-teman bayar. Nah, cuman di sini silakan teman-teman putuskan apakah setimpal, worth it atau enggak untuk mangkok proper ini yang dijual dengan harga Rp250.000 lebih dikit gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan performa yang lebih baik daripada standarnya untuk torsi bawah, untuk akselerasi gitu ya. Walaupun memang di sini ada sedikit memang kikis mengikis gitu ya. Cuman memang tidak signifikan, dan saya yakin dengan menggunakan mangkok proper ini masih bisa bertahan hingga 1 tahun gitu ya. Dengan pemakaian yang wajar tentunya. Jadi penggunaan motor yang wajar artinya gini, tidak overload. Kemudian jarak tempuhnya juga nggak sampai gondrong banget gitu. Jadi pemakaian harian wajar. Saya yakin ini bisa bertahan 1 tahunan. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi yang tadi saya jelaskan, mangkok proper ini didesain untuk kampas standar. Dengan menggunakan kampas standar aja performa udah membaik, apalagi ditambah dengan kampas karbon gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum ada rezeki untuk membeli kampas karbon, pakai kampas yang standar aja dulu, itu juga udah menaikkan performa. Nanti kalau udah ada rezeki lagi, baru beli kampas karbon. Jadi ini ada pilihan. Yang jelas dengan penggunaan kampas karbon, teman-teman juga mendapatkan performa yang lebih baik ketimbang kampas standar. Mungkin seperti itu aja impresi dari kami. Buat teman-teman yang menanyakan atau penasaran, Bang, gue nggak percaya, gue pengen ada data realnya, data pengetesan realnya. Oke, jadi doain aja, mungkin nggak lama lagi nanti kita akan melakukan sesi pengetesan di atas mesin dyno ya. Dyno yang dipakai itu mereknya Leeds. Nanti kita tes di dyno, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya berupa data real. Di situ saya hanya menjelaskan hasil dari pengetesan dyno, teman-teman bisa lihat hasilnya, grafiknya, horsepower, torsi, power band dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri lagi. Di sini saya balikin lagi ke teman-teman, jadi teman-teman yang menyimpulkan ini produk cocok nggak untuk teman-teman. Untuk saya ini produknya cocok gitu ya, apalagi dipadukan dengan kampas karbon. Mungkin sekian aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau ada salah penjelasan. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen juga untuk masukan dan pertanyaannya. Jangan lupa subscribe untuk tahu update video terbaru dari kami Tools Project. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.